told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya sedang melakukan pemupukan tanaman cabai saya yang ketiga kalinya. Pupuk yang pertama saya menggunakan pupuk organik, pupuk yang kedua saya menggunakan NPK 1616 Asam Humat Power Soil, kemudian saya tambah KNO3 warna merah. Tapi kalau untuk pemupukan yang ketiga ini, silahkan teman-teman tonton videonya. Jika teman-teman baru menemukan channel saya Heri Petani Indonesia, tolong bantu like, komen, dan subscribe. Siapa tahu video-video yang saya upload bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan melakukan pemupukan tanaman cabai saya yang kedua kalinya. Tapi untuk pemupukannya sudah 3 kali. Yang pertama saya menggunakan pupuk organik. Pupuk yang saya pergunakan teman-teman untuk pemupukan kali ini, yang pertama adalah Power Soil ataupun asam humat, yang kedua adalah KNO3 warna putih, kemudian yang ketiga NPK 1616 untuk 20 liter air, NPK nya 200 gram, kemudian KNO3 warna putih 20 sendok, Power Soilnya 3 sendok makan teman-teman. Kemudian saya larutkan ke dalam jerigen ini ukurannya 20 liter air. Dan untuk pengocorannya teman-teman, satu pohonnya saya kocor 200 ml air. Ini yang sudah saya aduk teman-teman. Kondisinya seperti ini, nanti kita tinggal membagikan saja satu jerigennya berapa gayung. Jadi hitungannya sama aja, tergantung teman-teman mau menggunakan langsung diaduk dimasukkan jerigen juga nggak apa-apa. Tapi kalau saya aduk dulu, saya menggunakan 5 gayung air, kemudian saya ukur untuk 20 liter airnya itu saya menggunakan NPK 1616 200 gram, kemudian Power Soilnya 3 sendok makan, KNO3 warna putih 10 sendok makan. Oke teman-teman, saya akan berangkat ke kebun melakukan pengocornya. Silakan teman-teman tonton videonya. Dan ini saya sudah nyampe di kebun teman-teman. Untuk pengocorannya usahakan di lubang yang berbeda, yang sering saya jelaskan di video-video kami sebelumnya. Dan untuk satu pohon tanaman cabai ini saya kocor 200 ml air. Jadi ini juga sudah saya ukur kocorannya ini, dan ini insya Allah nanti juga akan saya sulami. Dan untuk tanaman cabai sekarang sudah memasuki masa-masa generatif teman-teman, ataupun masa-masa pembungaan. Itu sudah mulai muncul calon bunga-bunganya maksud kami, dan alhamdulillah tanamannya sangat subur sekali. Ya, ini seperti ini tata cara pengocorannya. Usahakan dikocor di lubang yang berbeda. Insya Allah tanaman cabai dikala usianya sudah 35 hari dari pindah tanam, akarnya sudah mencapai 15 sampai 20 cm. Usahakan seperti itu. Tujuannya apa? Kenapa saya selalu menjelaskan dikocor di lubang berbeda? Yang pertama untuk menghindari layu fusarium. Layu fusarium itu ada 2 masalah teman-teman. Ada yang disebabkan dari bakteri, ada juga yang disebabkan karena kita salah melakukan pemupukan. Oleh sebab itu saya sarankan buat teman-teman semua, usahakan dikocor di lubang yang berbeda mulai pindah tanamnya. Apalagi teman-teman semua menggunakan pupuk-pupuk kimia, entah itu NPK, ZA, urea, dan juga pupuk-pupuk yang lainnya. Usahakan dikocor di lubang yang berbeda. Insya Allah tanaman itu akan aman dan akan terhindar dari layu fusarium.
Yang sering saya bilang, untuk tanaman cabai jangan sekali-kali melakukan pemupukan dengan dosis tinggi. Biarkan tanaman cabai tumbuh secara alami, karena untuk usia tanaman cabai rawit itu mencapai 1 tahun itu minimalnya, maksimal kadang-kadang kalau kita pintar-pintar merawatnya sampai 2 tahun. Dan kondisi tanamannya sekarang teman-teman, ini alhamdulillah sudah sangat subur sekali. Tadi sudah saya jelaskan masalah pupuknya. Kemudian sampai saat ini saya belum pernah melakukan penyempraian menggunakan fungisida ataupun insektisida. Yang sering saya bilang juga, saya melakukan penyempraian menggunakan fungisida ataupun insektisida dikala tanaman cabai saya sudah mulai terserang hama-hama ataupun kutu-kutuan. Saya tidak mau mencegah menggunakan bahan-bahan kimia, karena mencegah dengan bahan-bahan kimia itu kadang-kadang efeknya juga kurang bagus buat tanaman kita. Makanya saya fungsikan insektisida ataupun fungisida itu hanya untuk mengantisipasi saja. Jika tanaman cabai saya sudah mulai terserang hama-hama, baru saya lakukan penyempraian menggunakan insektisida ataupun fungisida yang berbahan kimia. Ini alhamdulillah teman-teman, sampai saat ini tanamannya masih cukup subur. Di usia 35 hari setelah pindah tanam, saya menanamnya tanggal 2 Juli teman-teman. Waktu itu berarti di usia 35 hari sampai 37 hari. Dan ini yang kosong-kosong nanti insya Allah juga akan saya sulam. Insya Allah bisa menyusul walaupun agak ketinggalan jauh, karena kemarin bibitnya itu kurang. Jadi pas, bukan kurang teman-teman. Jadi dikala ada yang mati kita sudah tidak bisa menyulam. Tapi ini akan saya berusaha untuk saya sulam menggunakan bibit yang sudah saya semai, usianya sudah 1 minggu. Yang kemarin sudah saya buatkan videonya juga. Sekalian saya menanam di lahan yang satunya yang kemarin sudah saya proses. Ini teman-teman, tata cara pengocorannya selalu dilihat. Apa yang saya upload insya Allah teman-teman tidak akan gagal untuk menanam tanaman cabai. Lakukanlah pengocoran itu di lubang berbeda, insya Allah tanaman kita akan aman dari layu fusarium ataupun penyakit-penyakit lainnya. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan pengocorannya. Nanti insya Allah setelah ini akan saya jelaskan kembali bagaimana tata cara saya merawat tanaman cabai saya ini agar bisa subur, tapi kita bisa meminimalisir pengeluaran ataupun biaya pembelian pupuk-pupuk ataupun insektisida yang notabene harganya saat ini sangatlah mahal sekali. Teman-teman, alhamdulillah pembukaan tanaman cabai saya sudah selesai saya lakukan, dan alhamdulillah kondisinya sangat subur sekali di usia 35 hari setelah pindah tanam teman-teman. Dan masalah pupuk dasarnya juga sudah saya upload videonya, teman-teman tonton semua video-video sebelum ini, insya Allah teman-teman tidak gagal paham. Karena apa? Penjelasan setiap video saya isi suara itu 8 menit teman-teman, semua saya jelaskan, semua saya kasih contoh. Siapa tahu apa yang saya upload bermanfaat buat teman-teman semua. Mudah dan tidaknya jika kita ingin menanam cabai itu tergantung kitanya teman-teman. Asal kita ada kemauan, ada niat dan rajin untuk merawat tanaman tersebut, insya Allah tanaman cabai itu akan bebas dari keriting, penyakit tungo,
juga penyakit-penyakit yang lainnya. Tergantung kitanya. Kita harus rajin selalu kontrol tanaman tersebut. Insya Allah jika sudah mulai muncul tanda-tanda terserang hama, baru kita lakukan penyempraian menggunakan fungisida ataupun insektisida. Dan juga jangan ketinggalan, jika teman-teman mengalami tanaman cabai terserang kreteng, teman-teman juga bisa menggunakan Vitaron teman-teman. Itu sangat bagus sekali buat tanaman cabai. Nanti insya Allah akan saya buatkan videonya. Jika tanaman cabai ini ada terserang kreteng, saya akan coba untuk menggunakan Vitaron. Itu pun juga sangat bermanfaat sekali buat tanaman kita. Dan usahakan gulma-gulma yang di bawahnya itu dibersihkan. Tujuannya apa? Agar kelihatan rapi dan juga tidak dijadikan sarang kutu-kutuan. Karena apa? Di tanaman cabai itu sangat banyak sekali kutu-kutuannya, kutu kebul, kutu putih, dan kutu-kutu yang lainnya. Kadang-kadang akan mengganggu pertumbuhan tanaman cabai kita. Yang sering saya bilang, usahakan jangan terlalu berharap tanaman cabai kita itu subur, cepat besar dan cepat tinggi, tapi usahakan bagaimana tata cara kita itu membuat tanaman cabai itu sehat akarnya. Kalau akarnya itu sehat, insya Allah pertumbuhannya dan juga daun-daunnya pun juga akan sangat bagus sekali. Terima kasih selama ini telah mensupport kami dan selalu mendukung channel Heri Petani Indonesia. Saran buat teman-teman semua, mari kita bersatu padu, mari kita support channel-channel para petani. Insya Allah kedepannya pertanian di negeri kita tercinta ini akan semakin maju dan semakin berkembang. Mungkin hanya sampai di sini dulu teman-teman. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Niat dari kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman dan berbagi wawasan. Siapa tahu apa yang kami upload bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda, salam sukses buat sahabat-sahabat YouTube, salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia.